Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Desti Tenhalawa, NPM 2429061021, Fakultas Bisnis dan Humaniora, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Sunyadin Medan. Nah, teman-teman, di pertemuan ke-13 ini kita akan membahas mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, rumusan masalah atau kata kunci yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama, memahami kebijakan sosial ekonomi di Indonesia. Yang kedua, menganalisis bagaimana terjadinya nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas nilai Pancasila yang relevan dengan keadilan sosial dan ekonomi. Nah, teman-teman, di nilai relevan yang terjadi pada Pancasila adalah sila yang kelima, yaitu salah satu ketentuan yang menjadi penekanan dalam Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, dengan kata lainnya, negara mewajibkan perekonomian Indonesia berdasarkan asas kekeluargaan, yaitu penguasaan sektor-sektor produktif yang penting bagi Indonesia, bukan sekedar penguasaan negara atas hajat hidup orang banyak. Nah, negara Indonesia ingin agar kekayaan alam di Indonesia dapat dimanfaatkan dan ingin agar seluruh warga negaranya mendapatkan perlakuan yang sama, yang adil, baik materi maupun spiritual sepanjang hidupnya. Nah, Indonesia juga ingin warganya mempunyai akses terhadap pendidikan yang maksimal dan komprehensif. Nah, teman-teman, yang kedua kita akan membahas keadilan sosial yang terjadi di Indonesia. Nah, teman-teman, dalam konteks keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terdapat beberapa nilai Pancasila yang penting dan dapat menjadi landasan bagi terselenggaranya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya terdapat pada sila yang kelima tadi. Nah, teman-teman, keadilan sosial ini mencangkup pemerataan sumber daya, perlindungan hak dan keadilan, serta peningkatan kesejahteraan keseluruhan masyarakatnya di Indonesia. Dari sudut pandang keadilan ekonomi, prinsip ini menjadi landasan penting dalam membentuk kebijakan politik yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan sosial, kemiskinan di Indonesia, dan menjamin akses yang adil terhadap sumber daya alam dan layanan publik penerapan di Pancasila. Nah, teman-teman, pemerintahan dan lembaga yang terkait di dalam pemerintahan kita di dalam konteks Pancasila ini yaitu mampu, dan kita berharap dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang dapat mendukung masyarakat yang luas, pembangunan infrastruktur yang memadai, dan pengentasan kemiskinan bagi Indonesia. Nah, yang ketiga kita akan membahas keadilan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Nah, bagaimana sih cara mewujudkan keadilan ekonomi di Indonesia? Yaitu dengan cara diharapkan dapat terciptanya sistem perekonomian dan sosial yang adil di dalam setiap atau keseluruhan lapisan masyarakat tersebut, yang dimana Pancasila harus memandu perumusan undang-undang dan kebijakan yang menjamin perlindungan hak asasi manusia tersebut, kebebasan beragama, persamaan di depan hukum, dan kesetaraan serta akses terhadap layanan dasar untuk mewujudkan keadilan sosial. Nah, teman-teman, diperlukan juga upaya nyata yang terjadi di Indonesia untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran pentingnya keadilan sosial dan ekonomi di Indonesia, serta memastikan nilai-nilai Pancasila tercermin dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Nah, teman-teman, landasan ini yang akan memperkuat dan mewujudkan keadilan tadi, yaitu sosial dan ekonomi di Indonesia. Dengan pemahaman yang mendalam tentang Pancasila dan implementasi dalam kebijakan dan tindakan nyata, diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang adil, makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah,
Teman-teman, pentingnya implementasi keadilan sosial ini yaitu satu, memastikan distribusi kesejahteraan yang merata. Yang kedua, menjamin hak dasar bagi seluruh warga negara Indonesia. Dan yang ketiga, menjaga persatuan nasional. Apa sih menjaga persatuan nasional ini? Yaitu ketika keadilan sosial tidak ditegakkan, ketidaksetaraan yang terjadi dapat memicu pemecahan sosial yang pada akhirnya mengancam stabilitas Pancasila yang menjadi alat pemersatu yang menjaga keseimbangan dalam hubungan antar kelompok masyarakat. Nah, teman-teman pasti bertanya, apa sih hambatan dan peluang mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat Indonesia? Yang pertama yaitu yang keadilan sosial tadi. Tantangannya apa sih? Yaitu pertama, pedoman perilaku sosial yang terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dapat mempengaruhi suatu kelompok ataupun masyarakat. Ya, yang dimana nilai-nilai Pancasila tadi hendaknya dapat diterapkan dalam kehidupan yang sesuai dengan standar dan etika yang berlaku di sila kelima. Nah, yang kedua, atau kita dapat melihat dari tujuan pendidikan nasional yang terdapat pada Undang-Undang Sikdinas. Di antaranya adalah mengupayakan perluasan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang cerdas dalam pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan kesiapan, masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral dan beretika. Yang keempat, ada meningkatkan profesionalisme dalam akuntabilitas lembaga pendidikan dan pengelolaannya sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, serta sikap dan nilai-nilai yang etis di dalam Indonesia. Yang kelima, ada memperberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di dalam NKRI. Yang kedua tadi adalah keadilan ekonomi. Bagaimana upayanya? Yaitu terdapat dimensi yang berbeda untuk mengukur kesenjangan ekonomi. Yang pertama, adanya ketidaksetaraan pendapat, ketimpangan pendapatan yang mencerminkan derajat ketimpangan pendapatan individu, kelompok ataupun masyarakat. Nah, ini dapat diukur menggunakan metode termasuk indeks Gini yang menghitung seberapa jauh penyimpangan distribusi pendapatan sebenarnya dari distribusi pendapatan yang sempurna. Yang kedua, ada ketidaksetaraan kekayaan. Ketimpangan kekayaan ini dapat mengacu pada perbedaan kepemilikan estat dan aset, termasuk real estat dan investasi serta uang. Nah, yang ketiga, ada ketidaksetaraan akses pendidikan dan kesehatan. Ketimpangan akses terhadap pendidikan dan layanan ini dapat mengacu pada keterbatasan masyarakat terhadap pelayanan serta kualitas pendidikan tadi yang cenderung mengalami kesenjangan dan kesempatan hidup yang bersukses dalam karirnya. Yang ketiga, ada ketimpangan peluang ekonomi yang dimana dapat mencerminkan sejauh mana individu ataupun kelompok mempunyai akses terhadap pekerjaan yang layak, peluang kewirausahaan dan peluang ekonomi lainnya. Nah, teman-teman, langkah menuju implementasi keadilan tadi yang lebih baik yaitu solusi terhadap masalah utama. Pertama, program redistribusi sumber daya. Yang kedua, pengembangan infrastruktur di wilayah terpencil agar pendidikan itu masuk, jaringan masuk, serta listrik masuk. Nah, yang kedua ada pendidikan dan kesadaran keadilan sosial yang dimana ini ada mencangkup integrasi nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan sehingga identitas seseorang sebagai warga Indonesia tetap diterapkan pada prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua ada kampanye kesadaran sosial yang dimana ini penting agar berkontribusi dalam mewujudkan keadilan yang dimana ini dapat membentuk sifat yang peran aktif, proaktif dalam melawan
diskriminasi dan korupsi. Nah, yang keempat ada penegakan hukum yang tegas. Yang pertama, memperkuat lembaga anti korupsi. Yang kedua, ada pelatihan pendidikan bagi aparatur negara. Nah, teman-teman, kesimpulan yang saya bahas pada pertemuan yang ke-13 ini yaitu, yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti bahwa Pancasila adalah dasar penyelenggaraan kehidupan nasional negara Indonesia, yang dimana status Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ini sesuai pada ketentuan pasal 4 Undang-Undang Negara Indonesia 1945, yang dimana khususnya ini menjadikan Pancasila mempunyai fungsi yang kuat dalam proses penyelenggaraan berkebangsaan. Nah, yang kedua ada tantangan pada sila kelima tadi, teman-teman, dapat menciptakan pedoman perilaku sosial agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila hendaknya diterapkan dalam kehidupan sesuai standar dan etika yang berlaku. Nah, teman-teman, terima kasih untuk presentasi saya hari ini. Teman-teman bisa lebih mendalami ilmunya dengan searching di Google ataupun membaca-baca buku filsafat, serta juga mewujudkan keadilan, baik itu pada diri sendiri, kelompok, ataupun masyarakat. Nah, teman-teman, jika bukan dari kita yang memulai, maka keadilan tersebut tidak akan terselenggarakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Tenhalawa, pamit undur diri. Terima kasih.